Perseteruan antara Rezky Aditya dan Weni Aryani akhirnya menemukan titik terang. Pengadilan Tinggi Banten akhirnya mengabulkan gugatan Weni dan menyatakan bahwa Rezky adalah ayah biologis dari putri sematawayang Weni, Keke. Kendati demikian, Weni pun masih bersikeras agar Rezky melakukan tes DNA. Lantas, apakah alasan Weni? Benarkah Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak justru tidak setuju dengan adanya tes DNA? Apakah alasan dibaliknya? Tidak bisa dipungkiri setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Rezky adalah ayah biologis Keke, maka otomatis sang anak berhak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya. Lantas benarkah sejatinya Keke pun menginginkan pengakuan dari Rezky Aditya? Bahkan karena memikirkan hal tersebut, sang anak pun harus menjalani konsultasi rutin ke psikolog. Kendati demikian, meskipun kasusnya ramai diperbincangkan, namun rumah tangga Rezky Aditya dan Citra Kirana justru tampak adem ayem. Bahkan keduanya pun memamerkan kemesraannya di media sosial. Lantas benarkah sejatinya Weni pun tidak ingin mengganggu rumah tangga Rezky dan Citra Kirana? Benarkah selama ini hanya ingin pengakuan anak yang selalu ia perjuangkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Rezky Aditya dan Weni Aryani hingga saat ini masih bergulir dan menjadi sorotan publik. Kendati demikian, pada 24 Mei 2022 lalu, perseteruan tersebut mulai menemukan titik terang. Pasalnya, Pengadilan Tinggi Banten akhirnya menyatakan bahwa Rezky adalah ayah biologis dari putri sematawayang Weni Aryani, yaitu Keke. Mendengar putusan tersebut, Weni pun tidak kuasa menahan tangis bahagia. Ibu beranak satu ini pun tidak henti-hentinya mengucap syukur atas putusan hakim. Bagaimana tidak, setelah tuntutannya selama ini seolah tidak digubris oleh Rezky, akhirnya nasib baik pun berpihak padanya. Lantas benarkah meskipun Rezky telah ditetapkan sebagai ayah kandung Keke, Weni tetap ingin Rezky untuk melakukan tes DNA? Belum ada salinan tetapnya ya? Resminya belum. Resminya belum. Tapi terus terang saya dan Mas Ferry pun sebetulnya tahu berita ini dari media lain gitu loh. Dari media lain. Karena memang sudah ada di websitenya. Lega dan terharu pasti ya, gimana pun juga kan perjuangan ini buat Keke. Saya pertama kali dengarnya ya saya nangis lah ya. Nangis dalam arti semua yang bergulir ini tidak sia-sia gitu kan. Perjuangan saya walaupun belum sampai di titik akhir, buat Keke sudah ada hasil yang baik. Penetapan ini dari Pengadilan Tinggi Negeri Banten itu kan selama belum ada tes DNA, mereka menetapkan dan ayah biologisnya adalah Rezky. Konsekuensi dari putusan itu sebenarnya adalah memaksa supaya si tergugat melakukan tes DNA. Selama you tidak melakukan tes DNA, maka Anda melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau bayangan saya, dia punya beberapa alternatif. Alternatif pertama, kalau dia mau merubah putusan ini, dia harus tes DNA. Cuman yang menjadi resikonya, kalau tes DNA ini hasilnya identik,
maka akan lebih memperkuat putusan ini. Gitu ya. Saya kurang yakin dia akan seberani itu di saat last minute untuk tes DNA. Kenapa baru sekarang? Balik lagi Mas ke pertanyaan Mas tadi, Keke sudah besar. Anak saya sudah mulai menanyakan siapa ayahnya. Keke sudah tahu betul berita-berita sebetulnya gitu kan. Dan di pasal 3 ayat pasal perlindungan anak, bahwa setiap anak di muka bumi ini berhak mengetahui identitas biologis ayah dan ibunya. Konsep gugatan kita ini kan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu pasti akan timbul suatu kerugian. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada kerugian di situ. Dengan adanya kerugian itu makanya saya masukkanlah kerugian, nilai angka di situ. Angka itu untuk kebutuhan anak itu sendiri, sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya, itu untuk melengkapi gugatan kita. Cuman satu kok, dia mengakui dan mau dengan sukarela untuk tes DNA. Sudah ada komunikasi? Oh belum. Dari semenjak putusan yang pengadilan tinggi belum ada komunikasi. Terakhir ada komunikasi itu pas bulan puasa. Bertentangan dengan keinginan Weni Aryani yang bersikeras agar Reski melakukan tes DNA, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang sempat menjadi saksi ahli atas kasus ini justru menolak adanya tes DNA yang melibatkan Keke sebagai anak di bawah umur. Bukan tanpa alasan, Aris Merdeka Sirait menilai bahwa dari sudut pandang perlindungan anak, tes DNA pada anak hanya untuk membuktikan siapa orang tua anak tersebut adalah hal yang melanggar hak asasi manusia. Bahkan hal tersebut bisa dikategorikan sebagai perlakuan yang melecehkan martabat anak. Perlu lagi, dan kalau itu dilakukan lagi, saya kira itu sudah bentuk kekerasan terhadap anak dan pengabaian terhadap martabat anak. Jadi saya kira putusan hukum yang sudah diputuskan itu saya kira sah secara hukum untuk dijalankan kedua pihak, apalagi itu sudah dinyatakan anak dari saudara Rizky. Sejak awal kan sudah mengesahkan kan. Gitu loh. Jadi kalau ada lagi tes uji ke pengadilan dan sebagainya, itu sekali lagi mohon maaf itu adalah merendahkan martabat manusia, khususnya anak-anak. Nggak elok lah, janganlah gitu ya. Sekalipun kita tidak setuju dan sebagainya, jangan konflik di antara orang dewasa tapi anak yang menjadi korban. Ketika terjadi gugat-menggugat ya, keabsahan anak apakah lewat tes DNA atau pengakuan dan seterusnya, ini dua-dua orang tua ini sudah tak beres sebenarnya. Karena dia mengorbankan anak-anak. Kenapa harus diuji lewat pengadilan? Mereka kok yang tahu bahwa itu anak mereka atau tidak. Kalau anak mereka, ya tentunya kewajiban orang tua untuk membesarkan, melindungi, ya, memberikan layanan hak-hak dasar anak yang terbaik. Kan begitu. Tetapi kalau misalnya saling gugat-menggugat ini, sebenarnya kedua orang tuanya ini sebenarnya kalau menurut perspektif perlindungan anak dan kemudian dalam sudut pandang Komnas Perlindungan Anak, kedua orang tua ini sebenarnya sudah melecehkan martabat anak itu sendiri. Kan mereka yang tahu, walaupun sebenarnya ditemukan hal-hal yang mungkin dicurigai dan sebagainya, karena dia adalah manusia, maka adalah kewajiban orang tua. Itu loh yang saya ingatkan, bukan hanya pada Rizky dan Weni, tetapi sekarang ini menjadi fenomena yang membuat hak-hak anak itu terlanggar, termasuk hak-hak dasarnya untuk diakui, untuk diketahui latar belakang dan asal usul anak itu. Jadi apa yang terjadi saling gugat-menggugat. Saya mendengar penggugatnya adalah Ibu Weni yang tergugat Rizky, dan kemudian ada hal-hal yang hilang tanggung jawab seperti dimulai dengan tidak memberikan nafkah. Ya, itu kan merupakan tindak pidana penelantaran. Itu sebenarnya sikap Komnas Perlindungan Anak bukan hanya pada Weni dan Aditya, tetapi sekarang ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Banyak
kalangan sahabat-sahabat saya selebritas itu justru sekarang ini mengabaikan hak anak itu yang saya lihat. Jadi ini sebagai contoh saja. Kalau saya sebagai saksi ahli di sana, saya akan katakan hakim juga harus bersikap adil dan punya perspektif perlindungan anak, bukan hanya sekedar hukum. Setelah putusan pengadilan keluar, otomatis nafkah Keke akan menjadi tanggung jawab Reski. Lantas benarkah Weni juga menuntut hak atas nafkah untuk Keke? Serta benarkah karena memikirkan pengakuan Reski, Keke pun kini harus rutin konsultasi psikologis? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Reski Aditya adalah ayah biologis Keke, maka secara otomatis seorang ayah sudah seharusnya memberikan nafkah untuk anak darah dagingnya. Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa keputusan atas nafkah adalah hal yang penting, namun sejauh ini Weni mengaku hanya mengutamakan pengakuan Reski atas darah dagingnya. Karena pada dasarnya, sejak awal, Reski tak pernah sedikit pun menafkahi Keke dari lahir hingga usianya pada saat ini. Nanti ke depannya ya, kalau perkara ini ingkrah dengan terbuktinya Reski ayah biologis dari Keke, menurut putusan MK hasil undang-undang perkawinan yang sudah direvisi, itu ada hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologisnya. Dengan adanya hubungan keperdataan itu berarti secara otomatis ayah wajib menafkahi anaknya. Gitu. Tapi permasalahan nanti akan dijalankan apa tidak oleh pihak Reski, ya itu kembali lagi ke mereka. Tapi kan intinya kan kita adalah pengakuan anak biologis. Itu dulu yang utama. Baru kita bicara masalah nafkah dan lain-lainnya. Reski tidak pernah menafkahi Keke dari mulai umur 0 sampai Keke umur sekarang. Yang dituntut apa sih? Pengakuan aja. Pengakuan. Iya. Pengakuan anak aja, Reski. Ya kita kan tadinya dengan kekeluargaan, tapi tidak menemukan hasil. Dari pihak sana pun tidak ada respon. Bilangnya selalu bahwa Reski Aditya nggak tahu apa-apa tentang ajakan damai kita. Kan itu nggak mungkin ya Mas, masih kan kita sampaikan ke alamat rumahnya. Saya kira dalam perspektif perlindungan anak mau tidak mau ya, bukan saja soal putusan pengadilannya, itu pengakuan dan kewajiban dari saudara Reski untuk memenuhi hak-hak dasar dari anak mereka. Dalam perspektif perlindungan anak sesuai dengan keputusan hukum harus dilaksanakan. Gitu loh. Siapapun saksinya dan seterusnya. Jadi Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak tentunya mendorong kedua orang tua ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kedua anak itu. Wajib hukumnya tidak ada alasan, karena kewajiban orang tua lah membesarkan, mendidik, memberikan hak-hak dasar termasuk pendidikan, hak bermain, ya toh, akta lahir dan sebagainya. Ini bukan saja untuk Rizky, tetapi untuk semua kalangan selebritas dan kalangan masyarakat umum, keluarga Indonesia, untuk tidak mengabaikan hak anak, karena itu merupakan kewajiban. Di tengah hiruk-pikuk kasus penelantaran anak yang menyebabkan perseteruan antara Reski Aditya dan Weni Aryani, ternyata Keke memiliki keinginan terpendam di dalam hatinya. Putri sematawayang Weni ini pun diketahui juga ingin mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya. Bahkan Keke pun ingin kembali bisa bertemu dengan Reski Aditya. Usut punya usut, hal ini diketahui setelah Keke rutin berkonsultasi ke psikolog. Lantas benarkah Keke sering mengigau karena dalam alam bawah sadarnya sang anak begitu merindukan Reski?
mungkin dia mau nanya takut, namanya anak kecil kan gitu kan, dia tidak aku takut salah, takut gimana, cuman aku pernah tanyain Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku. Keke memang tidak mendapatkan figur ayah biologis, tapi alhamdulillah orang tua saya, adik, saudara-saudara maupun teman-teman saya support. Kita memberikan kasih sayang full ke Keke, sehingga Keke tidak kehilangan sedetik pun kasih sayang dari terutama neneknya ya, nenek dan kakeknya sangat sayang sekali sama Keke gitu. Cuman karena ada berita ini, jangankan anak kecil, kita pun tidak diakui oleh ayah tuh rasanya bagaimana kan. Itu aja sih PR saya ke depannya, menguatkan Keke lah. Kebetulan saya ajak Keke beberapa kali konseling di psikolog lah. Di situ kan ditanya bagaimana perasaan Keke. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengutarakan dengan cerita, tapi ada di bawah alam sadar dia, tidur dia nanti rada cranky, keganggu. Itu ditanyakan oleh psikolog. Dan memang iya, Keke setiap malam tidurnya keganggu. Karena menurut psikolog, golden age anak 1-5 tahun itu dia merekam. Itu yang mengganggu tidurnya gitu. Jadi mungkin Keke harus konseling lebih lebih rajin lebih. Setiap malam Keke suka begitu emang kebiasaannya. Kayak orang menggigau aja, ngomong segala macam gitu. Mungkin kan alam bawah sadarnya dia. Makanya saya sangat berharap dari awal kasus ini pakai hati nurani gitu kan. Yang kita bicarakan ini bukan saya nggak mau kok ketemu Reski juga gitu. Tapi kan ada anak yang menanyakan siapa ayahnya. Di tengah ramainya pemberitaan tentang Reski Aditya, rumah tangga sang aktor dengan Citra Kirana tampak seolah tidak terpengaruh. Lantas benarkah Weni pun tidak ingin mengganggu rumah tangga Reski? Benarkah selama ini ia hanya memperjuangkan hak anaknya tanpa ingin mengusik rumah tangga Reski? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah hiruk-pikuk putusan hakim tentang Reski Aditya yang dinyatakan sebagai ayah biologis Keke, tampak hal tersebut tidak berpengaruh pada rumah tangga Reski dan Citra Kirana. Bahkan keduanya pun tampak makin mesra di media sosial. Dengan wajah ceria dan juga senyum yang terukir di wajah Reski dan Citra, seolah mengisyaratkan bahwa rumah tangga mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan dengan asiknya, Reski dan Citra pun memamerkan momen saat mereka bersenda gurau dengan putranya. Keduanya pun juga tampak begitu harmonis. Kita ya pertama-tama bersyukur, sama-sama bersyukur. Aku bersyukur banget punya Citra. Moga-moga Citra juga bersyukur. Syukur lah yang. Nah, ya udah intinya sih itu bersyukur sama apa yang kita dikasih nikmat yang begitu besar. Dan ya udah kita jalanin dengan syukur aja. Ya menerima satu sama lain. Kalau untuk ya sebenarnya sih kalau ada masalah ya masalahnya kita obrolin. Terus kalau yang kecil ya kita ilangin, yang besar kita kecilin gitu. Jadi jangan diambil pusing gitu. Jadi ya benar-benar udah deh nikmatin aja berdua. Kita kayak apa adanya aja. Terus ya kalau misalnya bosen-bosen, kita kadang suka kayak staycation, nginep-nginep di hotel, ajak Jakarta, liburan gitu. Itu aja udah happy banget. Melihat rumah tangga Reski Aditya dan Citra Kirana yang masih dalam kondisi baik-baik saja, Weni Aryani pun mengaku memang sejak awal tidak pernah terlintas di benaknya untuk mengganggu atau merusak kehidupan rumah tangga Reski dan Citra. Segala yang Weni lakukan hanya semata untuk memperjuangkan hak bagi anaknya untuk bisa diakui oleh ayah kandungnya. Tidak muluk-muluk, Weni pun tidak menuntut apapun selain keadilan bagi putrinya yang berhak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Saya tidak ada urusan dengan pasangannya beliau ya, pasangannya Reski. Karena kan sekali lagi saya tegasin bahwa saya ini tidak ingin merusak rumah tangga Reski. Saya selalu berharap mereka baik-baik aja. Karena ini kan kasusnya tentang anak.
Keadaan ini kan 8 tahun jauh sebelum Reski ketemu dengan pasangannya. Perjuangan ini kan kita sampai menemukan titik akhir gitu ya. Apapun hasilnya, kalah menang dalam perjuangan buat saya, buat kami itu biasa gitu kan. Tapi di sini kan saya berharap banyak pada keadilan hukum ini juga, bahwa diberikan kesempatan kepada Keke untuk mengetahui identitas dirinya, siapa ayah biologisnya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan saya tahu tidak benar, tapi mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan oleh anak saya. Nggak usah nafkah, pengakuan aja dia lari-lari gimana nafkah. Tapi artinya beginilah, yang namanya nafkah itu kan kembali, buat saya pribadi, nafkah itu tanggung jawab sesuatu yang tidak perlu diminta, datang dari hati. Tapi kalau dalam kasus begini kan kita kembalikan kepada alur hukum ya Mas ya. Mungkin Mas Ferry lebih paham kalau menafkah itu bagaimana gitu. Buat saya sih, akuin saja dulu kepentingan anak ini gitu kan. Keke akan lebih bangga kalau ayahnya mengakui dia secara gentle di depan umum. Siapapun hati anak itu, kita juga orang dewasa kalau tidak diakui orang tua kan sedih rasanya ya. Dan ini kan kemenangan buat anak-anak di luar sana juga yang mempunyai nasib sama seperti Keke. Mereka semua berhak tahu kok siapa ayah dan ibunya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.